Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiola Fitriani, nomor NIM 2030202188. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan materi kita dari kelompok 8 sampai kelompok 13. Baik, pada kelompok 8 kali ini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Yang pertama yaitu isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32. Adapun yang dapat kita ketahui, isi kandungan dari Al-Isra ayat 32 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Maksudnya mendekati perbuatan yang mendekati zina. Salah satu adapun contohnya yaitu pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, ataupun membaca bacaan yang dapat meningkatkan kerangsangan antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk tidak mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Adapun dampak negatif yang didampakkan oleh perbuatan zina, yakni yang pertama yaitu tidak jelasnya garis keturunan. Yang kedua, dapat membuat kegelisahan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, dapat mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari surah An-Nur ayat 2. Adapun isi kandungan dari surah An-Nur ayat 2 ini yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman, yaitu mendera masing-masing 100 kali kepada penzina. Dan juga orang-orang beriman tidak boleh memberikan belas kasihan terhadap orang yang melakukan zina. Dan adapun daripada itu, zina ini terbagi menjadi dua, yaitu muhson dan ghoiro muhson. Muhson ini yaitu penzina yang melakukan zina tetapi sudah balik, berakal, ataupun sudah menikah. Dan hukuman kepada penzina yang muhson ini yaitu didera sebanyak 100 kali dan dirajam atau dilemparkan batu sampai meninggal. Yang kedua yaitu ghoiro muhson. Ghoiro muhson ini yakni penzina yang melakukan zina akan tetapi ia belum menikah, dan hukuman yang didapatkan oleh penzina ghoiro muhson ini yakni didera selama 100 kali dan diasingkan masing-masing selama 1 tahun. Adapun dampak negatif yang dilakukan oleh penzina yakni tidak jelasnya nasab dari keturunan, akan membuat keributan rumah tangga. Dan dapat kita ambil juga hikmah dari kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 ini, yaitu dengan kita tidak melakukan zina, kita tidak akan mendapatkan kita akan menghindari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan menghindari dari penyakit, yaitu penyakit kelamin. Selanjutnya kita akan menghindari dari kerisuhan atau kegelisahan yang dialami oleh masyarakat. Baik, selanjutnya pada kelompok 9. Pada kelompok 9 ini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surah Az-Zumar ayat 39 dan surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama yaitu isi kandungan yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 39. Adapun isi kandungannya yang dapat kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam dan memerintahkan orang-orang yang beriman untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah kepada hal yang lain. Yang kedua, untuk melanjutkan hidup kita di dunia dengan bekerja, kita diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang kita punyai. Dan hal itu akan berbuahkan hasil yang maksimal. Karena jika kita bekerja tidak sesuai dengan keahlian yang kita punyai,
maka hal itu sedikit tidak maksimal karena tidak sesuai dengan keahlian yang kita punya. Selanjutnya yaitu Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan ataupun lainnya untuk mengerjakannya secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu isi kandungan yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang kita minati atau yang kita punyai keahliannya, karena hal itu akan berhasil secara maksimal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui hambanya yang dilakukan oleh hambanya, dan juga kita sebagai umat Islam, terutama orang-orang yang beriman, jika kita melakukan sesuatu dan melakukannya secara sungguh-sungguh dan selalu berikhtiar kepada Allah, maka kita akan juga mendapatkan hasil yang maksimal karena kita telah mengerjakan sesuatu secara sungguh-sungguh dan kita juga selalu menyertakan Allah dalam pekerjaan kita. Dalam artian kita selalu ikhtiar, kita selalu tawakal kepadanya. Baik, selanjutnya pada kelompok 10 kali ini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dalam surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam surah Yunus dari ayat 40 sampai 41 ini dijelaskan bahwasanya manusia di bumi ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang kedua, Allah mengetahui siapa saja umat yang berbuat kerusakan di bumi ini. Yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman adalah orang-orang yang berbuat kerusakan terbesar di bumi ini. Yang keempat, Allah memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk menjauhi orang-orang yang mendustakan agama dan menjauhi dari perbuatan mereka. Selanjutnya, amal yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Jika kita melakukan perbuatan amal yang baik, maka amal tersebut akan membawa kita ke surganya Allah. Akan tetapi jika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka amal buruk tersebut akan membawa kita ke nerakanya Allah. Adapun cerminan atau perilaku yang mencerminkan kita terhadap surah Yunus ayat 40 sampai 41 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mengikuti campur urusan umat agama lain. Dalam artian kita sebagai umat Islam harus menerapkan sikap toleransi. Kita harus menghargai atau menghormati orang yang memeluk agama yang berbeda. Yang kedua, kita harus memberikan kebebasan terhadap mereka untuk melakukan ibadah yang dilakukan oleh agama mereka. Selanjutnya yaitu isi kandungan dalam surah Al-Maidah ayat 32. Adapun isi kandungannya yang dapat kita ketahui bahwasanya membunuh manusia adalah dosa yang terbesar yang jika kita melakukannya. Jika kita melakukan pembunuhan terhadap satu orang dan pembunuhan tersebut dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas, maka kita sama saja membunuh keseluruhan dari umat manusia. Dosanya setimpal seperti kita melakukannya. Yang kedua, jika kita menyelamatkan nyawa orang lain, maka sama saja kita menyelamatkan nyawa orang yang banyak juga. Adapun pada kelompok 11 kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama yaitu isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Bahwasanya
pergantian malam dan siang dan penciptaan apapun yang di bumi ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di bumi ini hanya dapat diketahui oleh orang yang ulul albab. Ulul albab merupakan orang yang selalu berzikir dan berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dirinya tersebut. Dan orang yang bertafakur atau berpikir terhadap Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sikap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cerminan yang dapat kita ambil dalam kandungan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini, bahwasanya kita harus selalu berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun kondisi kita yang sedang kita alami. Selanjutnya, kita harus selalu mengagumi atau mengagungkan ciptaan yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Selanjutnya yaitu isi kandungan dalam surah Al-Imran ayat 159. Adapun isi kandungannya yang dapat kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW merupakan orang yang pemaaf dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manusia di bumi ini menyukai orang-orang yang bersifat lemah lembut, bersikap pemaaf dan membenci orang-orang yang bersikap kasar ataupun berhati yang keras. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang merupakan pemaaf dan suka bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang suka memaafkan orang lain satu sama lain dan suka bermusyawarah dan mengambil keputusan dengan dilandaskan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cerminan yang dapat kita ambil dari surah Al-Imran ayat 159 ini bahwasanya kita sebagai manusia harus bersikap orang yang lemah lembut dan bersikap orang yang pemaaf. Yang kedua, kita juga harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan, dan dalam mengambil suatu keputusan tersebut kita harus melandaskan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kelompok 12 kali ini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dalam surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan isi kandungan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Adapun isi kandungan yang dapat kita ketahui dari surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 ini bahwasanya orang tua harus mendidik anak-anak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan yang pertama diberikan oleh orang tua kepada anaknya yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus menjauhkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan syirik merupakan perbuatan zalim yang sangat terbesar. Tidak ada perbuatan zalim yang lebih besar daripada perbuatan syirik. Selanjutnya yaitu kita harus memerintahkan perintah Allah, yaitu untuk bersikap birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita, karena ibu yang telah melahirkan kita dan mengandung kita selama 9 bulan serta mengasuh kita dengan jerih payah mereka. Selanjutnya yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada orang tua kita, terutama tadi ibu kita. Dan juga kita sebagai umat manusia dan orang-orang muslim, kita akan kembali pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun amal yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Adapun cerminan atau perilaku yang dapat kita cerminkan dari surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 ini bahwasanya kita tidak boleh melakukan perbuatan syirik, karena perbuatan syirik merupakan suatu perbuatan zalim
yang sangat besar. Selanjutnya kita harus berbakti kepada orang tua kita. Kita harus berterima kasih kepada mereka dan kita tidak boleh membantah apa perkataan mereka jika itu tidak keluar dari syariat agama Islam. Selanjutnya yaitu isi kandungan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, bahwasanya orang-orang muslim akan tetapi tidak sedarah atau tidak saudara kandung, akan tetapi mereka tetap dalam satu ikatan ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan satu ikatan yang sangat besar, melebihi saudara kandung. Yang kedua, kita sebagai umat muslim jika melihat terdapat adanya pertikaian atau perselisihan antara mukmin lainnya, maka kita harus memisahkan atau melerai dari perbuatan tersebut, dan juga kita harus melandaskan takwa dalam apapun amal yang akan kita lakukan atau aktivitas yang akan kita lakukan, karena takwa merupakan landasan yang terbaik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari melerai perkelahian atau mengambil keputusan dalam bermusyawarah atau apapun amal yang akan kita lakukan di dunia ini. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk tidak memicukan perselisihan atau membuat hal yang dapat menimbulkan pertikaian antara orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang beriman. Baik, pada kelompok 13 kali ini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah ayat 48. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83 bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua dan selalu memuliakannya. Selanjutnya, kita juga harus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, kerabat kita, orang-orang miskin maupun anak-anak yatim. Dan juga kita diperintahkan untuk selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Adapun cerminan yang dapat kita lakukan dengan mencerminkan surah Al-Baqarah ayat 83 ini bahwasanya kita selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak mengimani dan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita selalu berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua yang telah mengasuh kita, dan kita selalu juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan seperti kerabat kita yang terdekat, orang-orang miskin maupun anak yatim. Dan juga kita selalu menerapkan perkataan kita dengan perkataan yang baik-baik. Selanjutnya yaitu isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48 bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat penegasan bahwasanya Al-Quran merupakan kitab samawi, kitab suci yang terakhir diturunkan dan membenarkan kitab-kitab yang telah datang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Dan juga di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran dijaga keasliannya dan di dalamnya tidak ada pemalsuan maupun perubahan. Dan di ayat tersebut juga dijelaskan atau ditegaskan bahwasanya kita sebagai umat muslim harus menetapkan suatu perkara atau suatu keputusan sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Adapun cerminan yang dapat mencerminkan kita dari surah Al-Maidah ayat 48 bahwasanya kita mengimani kitab suci Al-Quran sebagai barometer, dan kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang telah membenarkan dari menyempurnakan dari kitab-kitab yang telah datang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Dan juga kita mengimani bahwasanya kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang sangat terpelihara keasliannya, tidak ada perubahan maupun pemalsuan yang di dalam kitab suci Al-Quran. Dan terakhir, kita jika ingin menetapkan suatu keputusan atau suatu perkara haruslah dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan syariat yang telah Allah ditetapkan di dalam Al-Quran. Baik, itu
itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.